Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat aplikasi atau program perulangan teks menggunakan Microsoft Visual Studio. Ini adalah tampilan Microsoft Visual Studio-nya, teman-teman. Oke, kita mulai. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu kita harus install dulu Microsoft Visual Studio-nya. Jika sudah ada, teman-teman bisa lihat tampilan Microsoft Visual Studio-nya seperti ini. Sekarang kita klik untuk membuka Microsoft Visual Studio-nya. Oke, beginilah tampilan dari Microsoft Visual Studio-nya. Nah, di sini kita akan membuat project baru. Caranya, teman-teman bisa pilih new project yang saya tunjuk, oke. Atau bisa klik file, pilih new project, lalu klik. Oke, teman-teman di sini pilih Visual Basic, lalu Windows from Application. Oke, pada name ini kita bisa hapus dan kita ubah menjadi nama project kita. Contohnya saya buat jika sudah selesai, teman-teman bisa pilih OK. Oke, kita tunggu. Nah, sekarang Microsoft Visual Studio. Nah, sekarang kita sudah masuk pada tampilan desain ya, teman-teman. Nah, disinilah kita akan mendesain nanti aplikasi perulangan teks kita. Teman-teman pastikan di sini kita memiliki menu toolbox dan properties. Oke, pada kotak ini kita bisa besarkan, kita tarik. Oke, sesuaikan dengan yang kita inginkan. Di sini saya klik yang prompt 1. Pada menu properties kita cari teks. Lalu di sebelah kanan ada prompt 1. Di sini kita klik pada prompt 1-nya. Kita hapus, kita ubah namanya menjadi program perulangan teks. Oke, jika sudah kita pilih enter. Oke, pada name juga diubah, hapus program perulangan teks, enter. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya kita masuk pada menu toolbox. Sekarang di sini saya cari label. Sini kita membutuhkan label, teman-teman. Ini dia label yang ada simbol A. Kita klik, tahan, lalu kita tarik ke dalam kotak ini. Oke, di sini saya butuh 2 label. Saya tidak perlu ambil lagi, kita bisa copy. Caranya kita Ctrl C lalu Ctrl V. Oke, ini adalah cara cepatnya ya, teman-teman. Oke, sekarang kita butuh button. Ini adalah button, teman-teman. Teman-teman bisa klik lalu tarik. Nah, ini juga kita copy paste. Oke. Saya letakkan di sini. Lalu saya butuh text box. Ini adalah text box, teman-teman. Kita klik, tarik.
Nah, di sini juga saya copy paste sebanyak 2 kotak, lalu kita rapikan. Ini saya panjangkan ya. Oke. Ini kita rapikan sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu di sini juga saya butuh button lagi. Sepertinya ini akan saya besarkan ya kotaknya. Nah, selanjutnya kita butuh satu lagi kotak list box. Oke, teman-teman bisa lihat ini adalah list box. Lalu kita klik, tahan, lalu tarik. Oke, ini kita bisa besarkan. Oke, segini cukup. Oke, sudah selesai. Saya klik lalu Ctrl A pada kotak. Nah, ini sudah terblok ya teman-teman kotaknya. Sekarang kita pilih font. Pada menu properties kita pilih font. Kita klik titik 3 di samping kanannya. Oke, di sini kita bisa mengatur fontnya dan size-nya, jenis tulisan, size-nya, font style-nya. Di sini saya pilih yang bold. Nah, di sini saya gunakan 11, size-nya yang 11 saja. Oke. Oke, sekarang ini kita rapikan aja. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Nah, jika kita sudah selesai pada tahap mendesain, sekarang kita akan mengubah nama-nama pada desain yang belum selesai ini. Contohnya di sini ada label 1, label 2, button 2, button 1. Nah, ini akan kita ubah namanya menjadi perintah-perintah yang kita inginkan. Oke, sekarang kita mulai. Klik label 1. Nah, kita akan masuk ke menu properties. Pilih text. Nah, di sini di sebelah kanannya ada tulisan label 1. Itu kita klik, lalu kita hapus. Di sini akan saya ubah menjadi tuliskan teks. Jika sudah selesai, kita langsung klik enter. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Maka dia akan berubah yang tadinya label 1 menjadi tuliskan teks. Oke, sekarang kita rapikan. Kita masuk ke label 2. Klik label 2, pindah ke menu properties. Pada teks kita lakukan hal yang sama seperti label 1 tadi. Label 2 nya kita klik, kita hapus. Saya buat menjadi jumlah pengulangan. Enter. Ini jika kepanjangan tulisannya, ini bisa digeser dan disesuaikan. Oke, sekarang kita masuk pada button 3. Kita pindah ke properties, kita cari lagi teks.
Pada button 3 di samping kanan kita klik, lalu kita hapus juga. Kita buat menjadi tombol proses, enter. Oke, sekarang akan terubah menjadi tulisan proses. Pada button 2 kita klik, pada teksnya juga kita hapus, jadi clear, lalu enter. Nah, di button satunya juga saya hapus, saya buat menjadi tombol keluar, enter. Oke, jika sudah selesai, ini kita ubah. Sekarang kita akan mengubah pada kotak text box. Klik kotak text box yang pertama. Pada menu properti, scroll ke bawah ke atas. Nah, di sini ada name. Di samping kanannya ada text box 1. Ini kita klik pada text box 1, lalu kita hapus. Di sini kita ubah menjadi txt text. Oke, pada pengubahan ini, pada penulisan name txt ini tidak boleh menggunakan spasi. Oke, enter. Udah. Sekarang kita lakukan pada text box yang kedua atau kotak kosong yang kedua ini, kita klik. Pada name text box 2-nya juga kita klik, kita hapus, kita ubah menjadi txt jumlah, enter. Pada list box 1 ini juga kita klik. Pada menu name list box 1 kita klik, lalu kita hapus, kita ubah menjadi list 1, lalu enter. Oke, jika sudah selesai di sini teman-teman, kita masuk ke tombol proses, kita enter, maksudnya kita klik. Lalu pada name button 3 kita klik, kita hapus, kita ubah menjadi B proses, enter. Nah, pada menu clear juga kita klik, kita pilih button 2, kita klik di sini, kita hapus B clear, enter. Pada menu keluar juga kita klik, pada name button 1 kita hapus, kita ubah menjadi B keluar, enter. Oke, sudah selesai. Sekarang proses desain kita sudah selesai. Sekarang untuk kita menjalankan ini, menjalankan aplikasi kita ini agar bisa berjalan gitu maksudnya teman-teman, ini perlu program atau coding. Sekarang kita akan masuk pada proses mengcoding atau membuat programnya agar kita bisa menjalankan aplikasi ini. Cara kita membuat programnya yaitu, pertama kita klik pada tombol keluar. Saya klik pada tombol keluar ini 2 kali seperti ini. Oke, ini adalah tempat proses mengcoding atau program. Sini kita akan mengcoding. Ini adalah codingan untuk tombol keluar. Di sini kita buat saja. Saya buat N. Nah, jika keluar tampilan seperti ini adalah pilihan teman-teman. Kita tidak perlu mengklik atau mengketik manual. Kita pilih aja yang sudah ada pilihan keluar seperti ini, lalu kita klik N. Nah, otomatis.
Oke, sekarang jika sudah selesai, kita akan masuk ke menu desain lagi. Di sini kita masuk pada tombol proses. Teman-teman klik, lalu klik 2 kali. Oke, kita akan mengcoding di sini. Yaitu kita masukkan dim. Saya ambil pilihan yang sudah ada, dim, text, as, string. Saya ambil pilihan yang sudah ada, teman-teman tidak perlu saya klik lagi ketik lagi manual. Saya klik, oke, sekarang maka dia akan otomatis ada. Enter. Kita buat lagi dim jumlah as integer. Oke, enter. Text sama dengan text sama dengan kita masukkan txt yang sudah kita buat pada desain tadi, yaitu txt text. Di sini saya ambil pada pilihan ini. Oke. Titik text. Enter. Jumlah sama dengan txt jumlah titik text. Enter. For i sama dengan 1 to jumlah, kita klik, enter. Kita masukkan list 1 titik items titik add buka kurung teks. Pada next i kita tambahkan i. Pada next kita tambahkan i. Oke, jika sudah selesai, sekarang kita masuk lagi ke desain. Nah, sekarang kita akan mengcoding pada tombol clear. Klik tombol clear, lalu klik 2 kali. Nah, di sini kita masukkan txt text titik text sama dengan tanda kutip 2 sebanyak 2, lalu txt jumlah titik text sama dengan tanda kutip 2 lagi, enter. Kita masukkan list 1 titik items titik clear buka dan tutup kurung. Oke, sepertinya ini tidak error ya teman-teman, tapi untuk membuktikannya kita coba dulu menjalankan aplikasi tadi. Jika codingan kita ini memang benar, maka aplikasi kita akan berjalan dengan baik. Caranya, teman-teman pilih debug, pilih start debugging, lalu klik.
Oke, ini sepertinya error, terjadi kesalahan pada penulisan saya. Maaf ya teman-teman. Kita bisa perhatikan pada penulisan ini seharusnya dia tidak memakai K, X. Saya salah. Teks. Bentuk tulisannya seperti itu. Nah, oke, ini juga terjadi kesalahan. Makanya saya sarankan tadi kita untuk memperkecil kesalahan, kita untuk mengketik kita tidak perlu manual, kita pilih dari ini saja pilihan agar tidak terjadi kesalahan seperti saya. Kita tidak hilap ya teman-teman, kita pilih aja yang sudah ada pilihannya seperti ini. Oke, kita coba jalankan. Saya mohon maaf tadi itu error dan saya salah teman-teman. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang kita coba menjalankan aplikasi ini, semoga tidak error dan bisa berjalan dengan lancar. Caranya tuliskan teks. Oke, sekarang kita tuliskan teks yang mau kita tulis. Oke, saya beri contoh. Nama saya Nur Halimah. Oke, sekarang masukkan jumlah pengulangan yang ingin berapa kali diulang. Saya ingin jumlah pengulangannya sebanyak 50. Klik tombol proses. Oke, tereng. Maka nama saya Nur Halimah akan diulang sebanyak 50 secara otomatis. Ini bisa digeser ke bawah. Nah, di sini kita coba lagi. Saya suka nasi goreng. Oke, masih muat nih. Kita buat jumlah pengulangannya sebanyak 100. Pilih tombol proses. Saya suka nasi goreng, maka akan diulang sebanyak 100 oleh program kita. Oke, selamat mencoba untuk teman-teman. Inilah hasil tutorial saya, semoga bermanfaat dan saya mohon maaf jika tadi ada kesalahan atau hilap. Saya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.